Aisyah, siap Bu. Oh iya jelas. Jadi kalau dari tidur denger Yai gitu aja, langsung mata kayak gini. Aisyah bilang, kalau aku maju, aku pengen serius dan tujuan aku pengen menang, gitu. Jadi kalau misalnya hanya memenuhi kuota, mending uangnya ini aku balik ke beli sapi baik. Ya. Nah, gitu kan. Ada pacar? Ada dong. Aduh, minta maaf ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. By the way, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda yang terus mantengin channel ini. Dan bagi Anda yang belum, please monggo di support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar, kembali lagi kita di Bagasah. Tahun 2024 ini tidak bakal lama lagi, dan Parpol saat ini sedang mempersiapkan bakal calon anggota legislatifnya, dan pendaftaran bacalek itu sudah dibuka oleh KPU dari tanggal 1 Mei tadi kalau nggak salah sampai tanggal 14 Mei mendatang. Nah, kaitan itu, di depan saya sudah ada seorang perempuan muda yang cantik. Saya kenalkan, nama beliau adalah Aisyah Purnama Sergi. Iya, betul. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam Kak Wiwin. Panggilannya Ica. Ica ya? Iya, panggil aja Ica. Coba disorot dulu kamera. Lihat. Halo. Mbak Ica ini perempuan muda yang berniat maju sebagai calon anggota legislatif. Bener Mbak ya? Iya, insya Allah. Oke, sebelum kita panjang lebar, dari partai apa Mbak? Aku dari partai PKN Kak, nomor 9. PKN itu Partai Kebangkitan Nusantara. Jadi yang ada gambar elang, terus belakangnya itu ada merah putih. Dari dapil mana nih? Rencana insya Allah mau mencalonkan diri itu dari Dapil 1 Kak. Dapil 1, Batu Dapil Timur. 1, Batu Raja Timur, Oku. Nomor urut? Insya Allah nomor urut 1. Nomor 1 Jay. Kok kenapa berani-berani nyalek nih? Ini kan dapil 1 kan dapil neraka loh. Dapil neraka. Iya, banyak orang-orang hebat, orang-orang ternama, dan banyak orang yang punya basis. Nah, Ica kenapa? Kalau Ica lebih alasan atau kenapa berani sebenarnya? Iya, kenapa berani? Alasannya kenapa? Oke, pertama kalau kenapa berani? Ya, kalau Ica sih prinsipnya yang selalu ditanemin sama Yai terutama, Yai Ica atau kakek. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Oke. Terus yang kedua, ya selama ini alhamdulillah dapat kehidupan yang mungkin cukup, kemudian dapat pendidikan dari keluarga yang memang benar-benar mulai dari hati ke hati, secara pikiran, nasihat-nasihat yang memang buat Aisyah itu menjadi seseorang yang ya udah, yang penting saya melangkah, berniat yang baik, ingin melakukan hal yang baik, kenapa harus takut? Gitu. Karena Aisyah yakin, mau kata orang neraka, mau kata orang jahanam yang lain-lain kayak gitu kan. Ya sekarang gini, semua yang ada di dunia itu Kak, kalau menurut saya, daun jatuh pun sudah ada yang mengatur. Jadi dengan adanya niat dan nggak tahu kan namanya hati, siapa sebenarnya yang ngebuat Aisyah kok pengen maju ke politik gitu. Kok dari kecil memang suka melihat orang berpolitik kayak gitu kan. Itu kan mungkin sudah dorongan dari Yang Maha Kuasa, kan kita nggak tahu Kak. Kemudian dikasih juga jalan di 2024 ini. Tadinya memang ada rencana sih Kak, tapi di 2029. Makanya Aisyah setelah lulus ini kan memang mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan contoh seperti apa ya, MUN dulu di Malaysia, kemudian apa itu MUN? MUN itu model United Nations. Oke. Jadi memang kita di sana berdialog, berdiskusi dengan orang-orang antar negara, anak-anak muda antar negara, memang membahas masalah negara seperti itu. Terus kemudian juga Aisyah suka ikut apa ya, social project kayak gitu Kak. Jadi kayak pengabdian masyarakat gitu-gitu. Tapi selama ini kan yang banyak menonjol itu di daerah timur. Makanya dulu
Aisyah suka ikut pengabdian masyarakatnya di kayak di Maluku gitu-gitu. Itu zaman kuliah. Setelah kuliah Setelah justru. kuliah malah? Setelah Oke. kuliah, karena pas kuliah memang fokus di peternakan kayak gitu kan. Nah, memang dari kuliah itu sudah berniat untuk ikut kader muda kayak gitu kan, karena teman-teman Europea di Jawa itu, di Jawa Barat terutamanya, itu udah banyak banget anak-anak muda kayak Ica ini udah nggak asing lagi ikut yang namanya politik, karena mereka melihat kemudian mereka ingin memberikan impact sesuatu kepada masyarakat yang memang memang benar-benar pengen apa ya, pengen memajukan suatu daerah mereka gitu kan, melalui politik Oke. ini. Karena ya kita nggak bisa kan Kak, maksudnya apapun kegiatan kita di negara ini, ujung-ujungnya kita akan disupport, minta supportnya itu sama pemerintah. Iya, kalau mau merubah negara ini, kalau kita nggak masuk sistem nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Umurnya berapa? Umur 23 tahun. Lahiran tahun? Lahiran tahun 1999. Oh, 1999. Jadi Iya. mohon maaf guys ya, ini lagi hujan, jadi kalau Iya. ada bocor-bocor suara minta maaf. 23 tahun. Ini dorongan pribadi dari dorongan keluarga atau gimana mau ke politik? Soalnya ke gini loh, politik ya? jarang-jarang loh, apalagi kan Ica kan maaf perempuan nih. Iya Kak. Kok mau gitu? Iya, bener. Jadi sebenarnya Kak, kalau dari apa ya, lebih ke pemimpin sih. Aisyah memang tertarik dari dulu itu belajar bagaimana sih cara kepemimpinan, melihat kakek Aisyah, melihat ayah yang memang berkecimpung di dunia usaha gitu kan, melihat mereka memimpin sesuatu dan bisa menghidupi anak istrinya. Insya Allah, kalau ayah terutama, dia emang bener-bener pengen apapun yang masuk di mulut anaknya itu uang halal gitu kan. Tapi kan mereka bukan terjun ke politik kan? Bukan terjun ke politik. Tapi Yai itu terjun ke politik dulu. Praktis, iya praktisi. Ikut partai maksudnya? Dulu ikut partai Golkar. Oke, terus? Nah, jadi melihat pola mereka bersosialisasi dengan orang, dan memang keluarga Isya ini memang termasuk orang-orang yang idealis Kak, terutama Yai, karena basic kita ini atlet, dari Yai sampai ke cucu itu semuanya atlet. Oke. Jadi kan memang kita ini lebih ke apa ya, lebih mensupport atlet-atlet lah gitu, karena kita sendiri pribadi juga atlet gitu kan. Jadi ngelihat perjuangan kita sendiri ketika menjadi atlet, kemudian juga melihat support dari pemerintah ini kayak gimana ya, kita nggak nyalahin Kak, mungkin kita banyak keluhan-keluhan kayak gitu kan. Nah jadi keluhan orang banyak itu yang Aisyah tampung, yang Aisyah dengar dari mereka, yaitu menjadi beban aku juga Kak gitu. Karena ngalamin juga. Karena ngalamin Oke. gitu kan, dan beban-beban itu kan nggak semua orang tuh concern terhadap itu gitu loh. Jadi ya emang pengen di politik ini ya intinya masuk ke pemerintahan. Legislatif sebenarnya bukan pemerintahan yang gimana-gimana ya, dia kan legislatif agak beda. Tapi kayak aspirasi tadi Kak, karena banyaknya Aisyah itu mendengar keluhan-keluhan orang, keluhan orang yang memang mereka sudah bekerja keras, berusaha, tapi tidak dihargai. Nah, itu loh yang memacu aku Kak gitu. Kayaknya aku perlu masuk nih. Gitu. Apalagi kan Aisyah melihat sekitar juga kayak, ya alhamdulillah Yai, mungkin orang yang dituakan juga di olahraga, terutama tenis gitu kan. Jadi yang memang menuntut, Ica aja dituntut untuk, ayo Ca, kamu nggak ada namanya sehari itu nggak berbuat sesuatu gitu. Jadi kalau terus terang Kak, di rumah itu saya tuh kayak sistem militer pendidikan. Militer? Semi militer. Artinya ada siap-siap dong? Hah? Aisyah, Ica, siap Bu! Ah iya jelas. Jadi kalau dari tidur, denger Yai gitu aja, langsung mata kayak gini, siap. Soalnya takut. Diusap? Ngapain kamu? Udah jam sekian belum bangun gitu kan? Mau ngapain hari ini? Kegiatan apa? Langsung ditodong kayak gitu. Jadi ya apa? Memang dituntut untuk terus berpikir apa gitu kan? Jadi ya alhamdulillah dengan adanya dari keluarga juga yang memang mendukung kayak gitu kan. Ya, mendukung keluarga ya? Mendukung alhamdulillah. Tapi sebelumnya ayah nggak sama sekali mendukung. Apa? Jadi 2021 pas Aisyah kemarin pulang dari Bogor, kan peternakan kan, Iya. pulang dari Bogor, abis itu
Aisyah bilang, ya Ayu ini kan ya lagi ngerintis, selain merintis kan bantuin ayah juga di alat berat kan, kemudian pengen lah ya bersosialisasi apa gitu kan, mengeksplor diri. bener Kak, mengeksplor diri, pengen lah ikut jadi anggota politik gitu. Terus dijelasin, ayah nggak ngelarang, tapi dijelasin dari mulai politik luar negeri, politik Islam sampai ke daerah dijelasin. Nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Jadi ayah Ica tuh memang yang kamu nanya sesuatu, saya jawab dengan yang dia tahu. Gambaran. Gambaran. Jadi silakan kamu yang menentukan pilihan itu gitu loh. Jadi akhirnya maju mundur, belum mau nih. Nah kemarin abis ikut social project di Turki sekitar 15 hari, Aisyah pulang. Mungkin ayah gusar kan, lihat anaknya sana sini terus. Terus kayak kebetulan ketemu sama Bu Lucy ini, ketemu sama Bu Lucy, keluarga kan. Pulang dari Turki tadi. Nah, jadi Aisyah masih Jakarta, tiba-tiba ada rapat meja makan kayaknya keluarga. Aisyah ditelepon, Ayu kapan pulang katanya gitu. Pulang, masih mau extend kan di Jakarta. Terus kayak pulang ya yuk, kita ada mau rapat kata ayah kayak gitu kan. Udah pulang, ditanyain sama ayah, yuk katanya, gini. Ayah ini ada perintah katanya, nggak tahu lah istilahnya gitu. Ayah sambil minum ya? Iya silakan Kak. Kok ini aku yang podcast? Aku ngomong banyak aja. Nggak apa-apa. Terus? Jadi ayah bilang, ayah dapat perintah katanya. Nggak tahu perintah tuh gimana maksudnya kan? Ayah nggak jelasin banyak gitu loh. Jadi intinya kamu maju 2024 ini. Terus Ica kayak shock, kaget, tapi seneng. Karena kayak apa yang saya impikan tahun-tahun sebelumnya, yang selalu Aisyah omongin dari tahun-tahun sebelumnya, kok bisa di posisi kayak gini Kak. Padahal dulu ayah tuh anti. Dia benar-benar, ya kamu perempuan, ngapain gitu. Kamu perempuan sejatinya, ya jangan kebanyakan berpetualang gitu kan. Jadi udah, ayah, aku tanya balik, lah ayah gimana? Aku bilang, emang ayah restu? Kalau ayah restu, keluarga restu, aku nggak ada masalah. Karena dari dulu Kak, memang Aisyah tuh dikasih pilihan, tapi pilihan itu tuh udah ditentukan. Misalnya mau tenis atau mau pingpong, misalnya kayak gitu. Kan nggak, cuman ini dua doang yang dikasih pilihan. Tapi sih difasilitasi sebenarnya. Nah, tapi maksudnya cuma dikasih dua pilihan ini aja. Kalau misalnya Aisyah bilang, ayah mau berkuda gitu, ya itu nggak dikasih pilihan. Nggak dikasih, pasti nggak bakal disupport, tapi ini disupport, mau tenis apa mau pingpong. Udah disuguhin ini, ya udahlah tenis saja. Oke, tenis, dalemin ini, jangan nanggung-nanggung kayak gitu. Akhirnya tenis. Terus kuliah pun gitu Kak. Dulu kan tenis udah sampai apa? Udah sampai. Prop? Nggak, Aisyah dulu udah di PON remaja udah ikut. Oh, PON remaja ikut. Iya. Apa namanya udah keluar negeri segala macam tuh memang makanya dulu pindah sampai ke Jawa kan. Jadi pas dikasih pilihan itu pas mau kuliah pas mau SMA ditarik balik sama ayah. Karena mungkin ya ayah tahu kan. Ini bahas ayah terus sih karena memang Ica dididiknya emang kayak gitu. Kayak didesain ya. Nah, kayak gitulah kira-kira kayak gitu. Jadi kan. by design hidupnya. By design dong. Kalau aku tuh yang penting Kak. Kalau kami by nasib. Yang penting yang mana restu orang tua itu yang aku jalani. Mau kata kayak tadi politik, mau kata orang ini dapil neraka, nak dapil apa segala macem gitu kan. Kayak lah kalau orang tua aku ridho, maju gitu loh. Kalau orang tua aku nggak ridho, putus gitu. Tapi kan nggak segampang itu, Dek. Bukan hanya restu, mungkin juga basis kita, mungkin partai juga, dan kos pastinya. Pastinya kos, iya. Apalagi di pemilu sekarang kan adik Ica tahu sendiri bagaimana polanya. Jelas. Yang tidak perlu kita jelaskan di sini. Benar, sudah masing-masing tahu lah kan. Iya Kak. Jadi makanya tadi Kak, kalau orang tua udah merestui, artinya mereka sudah mempertimbangkan semua hal. Gitu loh. Dan saya sebagai anak yang memang pada dasarnya kalau sekarang saya belum berkeluarga, ya restunya siapa? Ke ayah, ke orang tua, gitu kan. Jadi mengabdi sama mereka, gitu loh. Karena kalau ditanya, emang kamu nggak ada kemauan lain, Aisyah? Kepengen jadi apa? Kepengen jadi apa? Iya, kenapa nggak seperti kebanyakan orang mungkin tamat kuliah pengen jadi pegawai, entah pegawai kantoran di BUMN ataupun
di instansi pemerintah mungkin. Iya. Memang nggak ada keinginan. Kalau keinginan Aisyah pribadi itu Kak, kalau kayak contoh, ini mau daftar jadi anggota DPRD, contoh kan, atau mau menjadi pegawai BUMN, atau mau menjadi seorang pengusaha, itu menurut Aisyah bukan suatu cita-cita, tapi itu adalah jalur-jalur yang harus ditempuh. Contoh Aisyah tenis, cita-cita Aisyah bukan menjadi atlet tenis gitu, tapi jalannya aku harus tenis karena aku akan mencapai suatu tujuan yang benar-benar tujuan hidup aku. Gitu loh. Jadi seluruh sesuatu entah Aisyah ini jadi dokter atau jadi guru atau jadi apa, itu bukan tujuan hidup, tapi itu adalah perjalanan hidup menurut Aisyah. Karena tujuan hidup aku, ya Aisyah nggak alim-alim ya Kak, nggak alim-alim banget, tapi yang jelas aku ingin hidup bermanfaat untuk orang lain. Oke. Aku ingin, kenapa Aisyah mau usaha? Karena aku pengen buka peluang kerja untuk orang-orang. Oke, setelah aku jalani usaha, aku lihat kayaknya nggak bisa asal juga milih orang buat kerja gitu kan. Cuman kan seenggaknya kayak tadi, tujuan hidup apa? Beribadah dengan Tuhan itu banyak Kak. Bukan cuman sholat, bukan cuman ini gitu. Contoh, kita memilih jalan untuk menyejahterakan orang banyak gitu loh. Sedikit-sedikitnya ya kita bisa membantu orang itu walaupun nggak banyak gitu. Jadi tujuan hidup saya itu ya tadi, kalau bisa ya banyak yang terbantu oleh Aisyah gitu. Dapat dari mana pikiran ini? Sambil berjalan terus melihat orang tua sih Kak. Soalnya nggak banyak orang seumur dirimu ini berpikirnya seperti itu. Iya, karena apa ya Kak? Kalau kata ayah lagi. Ya, sorry nih Kak. Kalau kata, minta maaf, berarti didikan orang tuamu memang apa namanya punya pengaruh ya di hidupmu? Berpengaruh besar sekali Kak, insya Allah. Gimana cara mereka mendidikmu? Keras. Keras tuh dalam artian bukan apa ya, bukan keras. Ya emang keras sih Kak, jujur keras. Makanya saya bilang disiplin, keras, terus memang ya aku bilang tadi kayak militer Kak kalau dibilang. Tapi ya karena Aisyah ini anaknya kan sebenarnya berpetualang banget kan orangnya. Ya gini, artinya Aisyah bisa memanfaatkan kondisi orang tua yang memang ya ada. Iya. Dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Karena banyak teman-teman mungkin yang orang tuanya berada tapi ya era sekarang tahu sendiri kan, yang nyimpang kemana-mana. Gitu ya, artinya Aisyah bisa memanfaatkan keberadaan orang tua memang ada itu. Iya, karena gini Kak, ya kita hidup ini kan mau dilahirkan dari orang yang miskin, dilahirkan dari orang yang sederhana atau yang kaya sekalipun gitu kan. Pada intinya balik lagi, kalau kata ayah Aisyah, yuk hidup ini itu kita nunggu giliran, gitu loh. Untuk mati. Nah, terus? Itu kayak gini ya, lagi Kak Ica ngomong sama ayah tuh selalu kayak gini, yuk ya katanya, hidup ini kita menunggu giliran. Sedang dalam perjalanan menunggu giliran kamu ini, mau kamu apakan? Gitu loh. Karena setelah hidup di bumi ini masih ada lagi perjalanan. Ya walaupun Aisyah pada dasarnya enggak alim-alim banget Kak, jujur. Iya, cuman kayak prinsip-prinsip hidup tadi yang aku pegang. Sekarang gini, ayah ya, apa yang Aisyah omongkan kalau ini benar, insya Allah itu pasti dari didikan ayah. Tapi kalau ada kelakuan Aisyah yang kurang baik atau gimana, ya itu kesalahan Aisyah sendiri gitu. Bagus. Jadi iya, nggak ada yang namanya orang tua itu salah menurut aku Kak. Walaupun mungkin mereka keliru gitu kan. Jadi hidup ini menunggu giliran Ca. Dalam giliran ini, kamu mau apakan hidup kamu ini? Mau sia-siakan? Nah, mau kamu sia-siakan atau gimana? Belum lagi didikan dari yai. Yang memang kita tuh Kak, kalau membantu itu maksimal, kalau melakukan sesuatu itu maksimal, gitu loh. Kalau memang enggak, kita bilang enggak gitu. Enggak, jangan enggak, iya gitu. Enggak ada tengah-tengah. Kalau mau, misal contoh, mau bantu orang, bantu sepenuhnya. Kalau enggak bisa, ya bilang gimana caranya gitu kan. Jadi kita tidak ada beban Kak. Iya. Ini balik ke soal rencana pencalekan ini. Oh iya, balik lagi. Apa nih yang telah
Ica lakukan untuk mengetahui agar masyarakat khususnya di Dapil 1 dia tahu akan sosok Ica sebelum kita laksanakan podcast ini? Atau belum bergerak atau sudah mulai gerilya? Kalau gerilya, ya Aisyah kan orang baru ya Kak. Baru anak kecil, baru gede, terus tiba-tiba mau nyalon gitu kan. Tapi sudah 23. 23, iya. Umur lagi. Benar, sudah beranjak ke dewasa dan seterusnya gitu kan. Jadi kalau untuk perjalanan selama Aisyah pulang kemarin kan Januari itu baru ada apa maksudnya masuk partai ngurus apa segala macam. Jadi ya Aisyah kan nggak bisa sendiri Kak. Jadi memang yang mana keluarga, mana sahabat-sahabat, teman-teman, ya itulah tadi selama kita hidup melakukan apa ya Kak, silaturahmi yang baik dengan orang kayak gitu kan. Ya walaupun kita kan nggak tahu, nggak semua orang senang sama kita, cuman dengan kita ketuk pintu rumahnya gitu kan, terus dengan kita hubungi kembali, kita benar-benar emang minta tolong, minta bantuan ke teman-teman, gitu, ke teman-teman, kasih tahu. Sudah ada teman-teman yang tahu? Insya Allah sudah ada lumayan banyak teman-teman yang tahu. Ya terdekat dulu Kak, dari teman kelas, teman sekolah, terus teman-teman seatlet gitu kan, terus ya emang orang tua teman-teman juga kayak. Jadi gitu. bisa dikatakan ini serius nggak nih? Ya insya Allah kalau udah nomor 1 Kakak mungkin bisa ada gambaran lah. Karena kan kita nggak tahu nih. Yang jelas harus aman dulu posisinya. Ica nomor 1 ya. Tapi Ica merasa partai itu mendudukan Ica itu hanya sekedar untuk memenuhi kuota perempuan saja atau bagaimana menurut Ica? Kalau menurut saya sih Kak, ya kemarin kan di awal-awal mungkin banyak yang beranggapan bahwa ya ini perempuan memenuhi kuota perempuan 30% dan itu memang harus. Ya. Terus yang kedua, Aisyah sampaikan lagi ke semua pihak gitu kan yang memang minta Aisyah untuk maju. Aisyah bilang, kalau aku maju, aku pengen serius dan tujuan aku pengen menang, gitu. Jadi kalau misalnya hanya memenuhi kuota, mending uangnya ini aku balik ke beli sapi baik, gitu kan. Jadi kayak kalau memang aku dikasih kesempatan untuk maju, kasih aku nomor 1, gitu. Dan aku memang pengen maksimal gitu loh. Artinya pilih PKN ini memang bisa mendapatkan nomor 1 dibandingkan pilih partai lain atau ada alasan lain? Jadi ya pertama tadi kan Kak, karena tujuan Aisyah ini aku mau mencalonkan diri itu memang serius, ya aku mencari wadah perahu-perahu yang bisa menghargai usahaku dong. Ya kan? Karena nggak mungkin Kak, kita pasti bertimbal balik gitu loh. Dan aku juga kenal dengan orang partainya ini yang memang benar-benar PKN ini mencari orang yang serius dan punya potensi gitu kan. Nah alhamdulillah PKN ini bisa menghargai aku gitu loh. Dari usaha aku selama 3 bulan ke belakang ini mulai bergerilya, mengeluarkan ya sosialisasi kayak kemarin kan udah bikin event Liga Ramadan kemarin kan futsal karena basicnya atlet Kak. Jadi aku berkecimpung apa yang aku memang ahli di bidang itu aja gitu kan. Jadi kayak kemarin kan aku tenis, jadi kayak adik-adik panti gitu segala macem, aku ajakin tuh main tenis. Sekarang kan lagi nge-hype nih tenis kan. Nah jadi ya ayolah, aku ada fasilitas, ada peralatan-peralatannya, yang mau belajar tenis ayo jangan malu-malu gitu kan. Jadi ya sosialisasi aku memang untuk keperluan orang banyak Kak gitu loh, gitu. Tapi selain PKN sebetulnya ada tidak sebenarnya tawaran ataupun minat ke partai sebelum ke PKN ya, ke partai lain ada tidak? Kalau dulu pas zaman kuliah yang aku lihat di mana? Di Jakarta, di Bogor, di tempat lain-lain. Yang anak-anak muda itu banyak banyak aktif itu dari Nasdem. Dari Gerindra, yang anak-anak mudanya banyak ini dari PKB. Nah, yang diketahui oleh Ica ya. Yang Ica tahu gitu kan. Terus pas Ica pulang, ya kan aku mempelajari juga nih Kak.
nggak bisa kita cuman ikut-ikutan pamor tren aja kan. Ya, ikut manjang barisan. Nah, jangan kalau kata Yai itu bertepuk ikut rame, berbaris ikut panjang. Jangan gitu kan. Terus Aisyah juga mikir, bagus loh ini partai baru. Jadi kayak ini partai baru, ini orang baru, berkesinambungan gitu. Jadi ya kalau dikenal Aisyah PKN, kalau PKN Aisyah gitu loh, ngelihatnya kayak gitu kan, pengennya kayak gitu. Pengennya. Artinya Ica sudah siap jiwa raga ya? Insya Allah. Seluruhnya ya, baik termasuk ongkos politiknya ya. Finansial. Jiwa raga finansial. Jiwa raga finansial, siap semua ya? Insya Artinya di saat hari H ya berangkat. Nah, kan ada dua nih kemungkinan. Artinya menang atau kalah. Benar. Siap menang, siap kalah. Iya. Andai kata, ya mudah-mudahan setelah kita podcast tadi 2024 Ica jadi, ya alhamdulillah. Iya. Kalau nggak jadi gimana? Oke. Jadi hidup ini kan udah banyak masalah. Jadi make it simple. Ketika kita mau menuju sesuatu, menargetkan sesuatu, sama kayak main tenis. Antara dua bola bulat. Jangan ngeremehin lawan, tapi lawan juga nggak bisa ngeremehin kita gitu kan. Karena bola ini bulat, bisa jadi kemenangan itu untuk saya atau untuk Anda gitu kan. Jadi selama Ica tenis, yang namanya menang kalah itu sudah biasa kan. Sudah biasa mengalami. Apalagi kalah. Jadi kalau misalnya dulu ikut 500 kali pertandingan tenis, mungkin 350-nya kalah. Gitu kan. Tapi ya namanya hidup, saya yakin Tuhan itu pasti selalu kasih jalan terbaik. Dan kasih sesuatu itu yang memang kamu mampu menjalaninya. Kalau aku kalah, misal, berarti itu sudah jalan terbaik untuk aku. Mungkin jadi pelajaran dan jadi motivasi aku ke depannya. Aku masih muda, Kak. Kalau aku menang, semaksimal mungkin pun aku melakukan benar-benar sesuai dengan amanah yang dikasih. Kenapa DPRD? Dewan Perwakilan Rakyat. Gitu daerah. Memang kita harus menyampaikan sebagai jembatan untuk rakyat-rakyat gitu. Nah, ya maksimalkan itu gitu. Makanya Aisyah kalau misal orang-orang datang ke aku, kalau enggak 100M, nggak usah nyalon. Ya kan? Sering aku dengar kata-kata kayak gitu. Sekarang gini, yang kayak gitu, apa membuat aku gentar? Insya Allah enggak, Kak. Karena apa? Karena gini, sekarang aku lihat banyak masyarakat itu yang memang mengeluh dengan pemerintah. Setelah ku dalami, ku lihat, kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah yang ada. Karena dari bahasa-bahasa tadi, Kak. Ya Aisyah kan sambil menyelami, sambil melihat situasi, melihat karakter gitu kan. Sekarang gini, kita ada orang yang memang menawarkan niatnya. Nggak mungkin dia tuh niat doang, Kak. Sosialisasi butuh biaya, yang lain-lain itu bukan lagi jadi bahasan. Kalau duit itu tuh sudah pasti keluar gitu kan. Tinggal gini, orang ini mau beli putus apa berlanjut gitu kan. Kalau bahasa tuh kayak, ya kalau nggak ada duit 100M nggak usah lah nyalon gini. Kayak kok mau diukur sama uang gitu. Kalau aku pribadi, Kak, sebagai masyarakat yang aku ingin menjadi masyarakat yang pintar gitu kan, aku nggak mau diukur sama uang nggak seberapa. Iya, aku pengen lihat nih, emang berpotensi nggak? Emang bener-bener nggak orang ini melakukan sesuatu? Makanya sekarang kalau kata orang-orang, ya kita kan banyak nih, Kak. Nggak usah lah ngapain keluar duit sosialisasi, nanti orang nggak milih gini-gini gitu kan, ngumpul-ngumpulin orang banyak aja, kayak ngadain acara, memang acara bermanfaat gitu kan, misal kayak olahraga atau apa. Lah kan sekarang gini, aku ini loh program-program kecil yang sekarang aku tawarkan. Dan kalau misalnya dikasih kesempatan, aku akan berlanjut. Kalau enggak pun, kita sudah bersilaturahmi. Kalian sudah merasa terbantu atau merasa ngerasa oh ada impactnya untuk kalian gitu kan. Kalaupun tidak memilih ya sudah, kan itu pilihan gitu kan. Jadi kalau aku dikasih kesempatan ya alhamdulillah, kalau enggak aku kalah segala macem ya
it's fine, anggap Iya. aku sedekah gitu kan. Tapi kan balik lagi ini bukan membuat rasa pesimis kan? Tapi kan tidak banyak orang berpikir seperti dirimu. Ada yang berpikirnya, ya kamu jadi, aku mau ngapain? Makanya timbul Benar, ada masyarakat sebagai pemilih juga minta timbal balik. minta imbal balik. Iya. Jelas. Kalau misal masyarakat Kak, beberapa misalnya Kita kayak- berharap sebenarnya berharap. orang-orang ya berpikirnya secerdas dirimu, tapi kan tidak mungkin semuanya sama dengan kita. Iya, gitu. benar, aku setuju. Ada yang cuma mau duitnya saja. Benar. Heeh. Makanya Aisyah bilang tadi Kak, kayak oke, kamu diukur pakai itu, mau, dan memang kayak ya nanti dia jadi juga apa sih impact dia buat kita Iya. gitu. Makanya Aisyah mulai membuat kegiatan-kegiatan, ini loh kegiatan aku, bukan janji aku, tapi memang sudah aku jalani dulu kayak Artinya gitu kan. kita jangan berhenti berusaha untuk Betul. memberikan pengetahuan, wawasan Benar. kepada masyarakat bahwasanya Nah. ketika memilih orang untuk menjadi wakil kita dia pilih yang benar. Benar itu Kak, karena nanti ya kalau ada impact yang nggak baik juga kalau kita nggak diukur di awal, setelah itu dia jadi terus dia kurang bagus kinerjanya, ya sebagai orang yang sudah terpilih dan dipilih rakyat ya harus mawas diri dong, terima kritikan gitu kan, dan rakyat juga enak mau nagih, mana janji lu gitu kan. Janji? Iya, insya Allah. Amin, mudah-mudahan jadi ya. Amin. Iya, jadi kayak rumah aku di situ, kalian semua tahu rumah aku. Ya. Ketika aku nggak banyak janji dan aku memang kalian pilih itu memang dari hati gitu kan, emang benar-benar menilai aku, memilih aku itu dengan rasa empati gitu kan Kak, ya itu loh rumah aku. Kalau misalnya aku nutup pintu, matiin HP, oi dulu aku milih kau nggak kasih aku apa-apa pas milih gitu kan, mana sini minta tolong aku gini. Nah cuman kalau misalnya kita semua sebagai masyarakat udah diukur duluan, banyak Kak kejadian. Mungkin di luar sana, di sini alhamdulillah mungkin nggak ada gitu kan. Bahkan aku udah kasih kalian jawabannya, kan nggak enak Kak gitu Iya. Kak. Yo Aisyah nih terus terang baik Kak. Aku juga rakyat, Iya. aku juga ngerasain namanya jadi masyarakat gitu kan sebelum ini gitu. Jadi kayak ya nggak enak aja gitu kan. Jadi emang aku pengen kenapa DPRD ini Aisyah pengen banget gitu kan untuk ambil langkah ini gitu, karena pertama aku ingin punya power untuk didengarkan orang lain. Jadi isi pikiran aku, isi niat hati aku, dan prinsip-prinsip hidup aku yang menurut aku ini kayaknya baik deh aku sampaikan. Jadi dengan aku punya power menjadi seorang pejabat, entah seorang apa gitu, nah aku bisa mengingatkan banyak orang gitu loh Kak. Iya. Kalau aku bukan siapa-siapa, siapa yang mau dengar? Walaupun aku menang, walaupun aku kalah juga gitu, seenggaknya di podcast kakak ini udah ada isi pikiran aku untuk mengingatkan orang banyak. Mbak Ica, mungkin ada yang pengen tahu nih, Mbak Ica ini lulusan mana? Lulusan dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, IPB. D3. D3-nya? Jurusan? Jurusan Teknologi dan Manajemen Peternakan. Oh, peternakan. Berapa? 3 tahun ya? 3 tahun Kak. Kapan kelar? Kelar tuh kemarin 2021, bulan Baru November. ya? Iya, 2 tahun yang lalu jatuhnya. Iya. Iya, hampir 2 tahun lah. Artinya kesibukan sekarang? Pasca kuliah ini? Oh, pasca kuliah. Jadi dari sebelum lulus kemarin itu Aisyah ada memang rencana pengen berternakan. Jadi Aisyah sapi. Oke. Jadi karena Aisyah tuh ambil 3 bulan PKL kemarin itu di sapi perah. Oh. Tapi kan di Batu Raja nih masih belum memungkinkan untuk sapi perah kan, karena emang seribet itu dan kosnya tuh emang gede. Jadi ya alhamdulillah Aisyah sampaikan niat tadi ke Yai, ke kakek. Alhamdulillah support. Oke. Iya, karena ya mungkin dilihatnya niat Aisyah itu bukan main-main gitu kan. Dan juga memang ada basic ilmu. Ada basicnya Kak, benar. Iya itu yang disampaikan ayah dulu, carilah ilmu. Kalau kamu punya ilmu, rezeki datang sendiri. Oke. Itu. Kalau kamu cari duitnya, ya nggak berduit. Iya, betul. Bener. Jadi ilmu kemarin diaplikasikan gitu kan, terus juga sama Yai lagi-lagi disupport buat renovasi kandang, terus sampai Yai bilang, gimana yuk sapinya? Udahlah Yai, sapinya ayo sendiri aja gitu. Oke. Ica cari gimana caranya kan,
akhirnya dapat rezeki kemarin beli 10 ekor. Oke, artinya kesibukan sekarang ya ternak, mungkin bantu-bantu bisnis keluarga. Iya, terus sambil explore diri makanya ikut banyak kegiatan volunteer kemarin. Oke, sukarela. Sukarelawan, pengabdian masyarakat. Status sekarang masih jomblo? Apa udah punya pacar? Ada. Kalau Ada pacar? Ada dong. Aduh, minta maaf ini teman-teman. Jadi kayaknya sudah nggak bisa lagi nih. Tapi sebelum janur kuning melengkung kayaknya. Iya, benar. Sebelum janur kuning melengkung ya masih. Semua milik bersama. Bukan, semua masih bisa. Oh, semua masih bisa, iya. Oh, 23 tahun. Belum ada rencana mau menikah gitu? Sebenarnya kalau ini kan ya sebenarnya agak bingung sih Kak. Maksudnya ya kalau menikah itu kan kalau yang mana jodohnya, kemudian kalau ada waktunya ya udah gitu kan. Cuman Tapi siap kalau sekarang? kalau sekarang Aisyah udah bilang ke calon kayaknya belum bisa. Oh. Tadinya dia mau dateng kan, tapi ini mau dateng sih. Rencana mau dateng beberapa hari ke depan tuh kayak mau silaturahmi aja gitu. Oke. Yang penting udah kenal dulu sama ayah ibu, dan ayah ibu kayaknya open, udah Udah kenal ayah ibu? Alhamdulillah udah kenal. Oh. Udah kenal. Jadi untuk dalam waktu jangka 1-2 tahun ke depan mungkin belum ya? mungkin belum. Target? Nggak nargetin gimana sih, pokoknya kalau udah ketemu waktunya, ketemu jodohnya ya udah. Ya, ini udah ada kan? Ya udah ada, waktunya kan belum ada. Ya, menarik sekali. Makasih. Mungkin Cah, terakhir silakan ada closing statement kali ya? Closing statement. Ya. Baiklah, terima kasih banyak untuk semua masyarakat dan teman-teman yang menonton podcast ini. Semoga apa yang saya sampaikan, yang diobrolin sama Kak Wiwin ini bermanfaat. Mungkin ada yang bisa diambil atau mungkin yang buruk silakan dilupakan, ditinggalkan gitu kan. Saya sebagai pemuda terutama, yang saya miliki hanyalah idealis. Karena anak muda tanpa idealis itu mau jadi apa? Gitu kan Kak. Terus untuk menjalin silaturahmi dan juga teman-teman semuanya kalau berpapasan sama saya di jalan atau gimana gitu kan, silakan disapa gitu, kita ngobrol atau bertukar pikiran. Saya sangat terbuka. Dan juga untuk masalah pencalonan kayak apa ya, ya insya Allah kalau semua masyarakat ini memiliki niat untuk memberikan saya kesempatan untuk duduk di mana? DPR. Di DPRD ini nanti, ya alhamdulillah. Saya pribadi sebenarnya kayak ya udah kita ini aja lah Kak, ya Aisyah minta kesempatannya aja lah gitu, kalau misalnya teman-teman dan semua masyarakat berkenan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Mbak Ica telah meluangkan waktu untuk begesah ini di channel saya. Terima kasih banyak ya Kak ya. Kami akhiri pergesahan pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.